Bismillah, untuk sarapan pagi ini kita satukan hati kita berdoa. Puji syukur bagi Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus buat kami. Terima kasih buat hari yang indah Engkau berikan kepada kami. Di saat kami boleh mengantarkan anak-anak dan putri kami untuk menerima pemberkatan kudus dari Tuhan. Di hadapan kami semua terhidang, makan kami secukupnya. Maka sebelum kami nikmati makanan ini, mari jamaah kuduskan, berkati dengan kuasa firman. Biarlah ini menjadi kekuatan baru di dalam tubuh sebagai kami, untuk kami senantiasa berkekuatan melakukan kegiatan kami. Dalam acara ini kami serahkan dari keluarga Manurung dalam permulaan memberikan makanan ini supaya mereka berbagi anak putrinya. Kami serahkan ke dalam tangan. Biar apapun yang kami lakukan, semua untuk hormat dan kemuliaan. Kami sambut makan pagi kami ini hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah Bapa yang kami sembah dan sembah dalam Kristus Tuhan kami sungguh sangat bersyukur kalau kami semua berhadir di sini di acara pemberkatan dan peneguhan pernikahan saudara kami terkasih Joshua dan Pearl. Kami juga mengucap syukur atas orang tua yang telah siap semuanya Tuhan, keluarga besar yang juga telah hadir, pelayan firman-Mu yang telah disiapkan Bapak Pendeta Tohon, dan juga kami para penonton yang disiapkan untuk melayani juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa bagi para pemusik, pengiring, pemandu pujian, dan semua kelengkapan gereja ini dalam kasih kami. Tuhan, tiada gunanya kami kalau tidak Engkau Tuhan. Ya, karena kami memasrahkan semua pemberkatan dan peneguhan pernikahan ini, awal, pertengahan, hingga akhir di dalam kasih karunia saja. Karena Engkau sang kali langit dan bumi sang pemilik kehidupan ini. Di dalam Kristus Yesus kami berserah, bersandar, dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat GKI Kebayoran Baru mengucapkan selamat datang. Pada hari yang berbahagia ini kita bersama-sama hadir dan jadi saksi pada kebaktian penyembuhan dan pemberkatan pernikahan saudara-saudari terkasih kita Joshua Nafiurio Pardede dengan Pearl Prinsila Bonumanuru. Sebelum kebaktian dimulai, dimohon agar pesawat telepon genggam dinonaktifkan, dihimbau untuk tidak makan, minum, serta tidak meninggalkan sampah di gedung gereja serta teras selama kebaktian berlangsung. Bagi Bapak Ibu yang bawa anak-anak tetap dijaga agar kehikmatan kebaktian tetap terjaga.
Dan kami menghimbau agar Bapak Ibu juga tidak melakukan pengambilan foto selama ibadah berlangsung.
dalam didikan dan pelukan cinta kasih mama, papa, dan semua saudara-saudara, hingga akhirnya mereka berjumpa sebagai seorang laki-laki dan perempuan yang membangun cinta mereka. Meski pertama dengan jatuh dulu, yaitu jatuh cinta. Dan karena mereka ingin membangun cinta, maka mereka ingin sepakat hidup sebagai suami istri. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon permohonan mereka untuk diberkati. Kiranya Engkau berkenan melalui jemaat, dan tentu juga di dalam cinta kasih jemaat dan majelis jemaat GKI Cipinang Indah di sini yang telah memberikan tempatnya bagi pelaksanaan peneguhan pemberkatan pernikahan Yosua dan Pearl. Oleh karena itu, biarlah firman boleh mendasari, memagari, memahkotai kedua anakmu ini dan kami semua. Urapi kami yang mendengarkan, urapi kami pula yang memberitakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, atas ide dari Yosua dan Pearl, maka tema ini menjadi tema pemberitaan firman Tuhan. Dan bacaan Alkitab dari Matius 19 ayat 6 dan Kolose 3 ayat 14. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lalu Kolose 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itulah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Shalom. Oras. Gimana Yosua? Bisa tidur? Keluarga? Bisa. Jangan ngantuk di kebaktian ini, apalagi di pesta adat nanti ya. Iya, saudara yang terkasih, kita langsung saja bahwa kata dipersatukan dalam ayat 6 itu diterjemahkan dari kata Yunani sun ezeuchen dengan kata dasar suzeunumi. Arti kata ini adalah bergabung bersama atau memasangkan bersama. Seperti mungkin bunga-bunga ini dipasangkan sedemikian rupa, karena ini bisa dicopot, bisa dipasang lagi. Sekarang ada model begitu, jadi memasangkan bersama. Tapi yang lebih dalam adalah terikat erat. Secara kiasan, sebenarnya sudah dalam satu kata itu bersatu dalam pernikahan. Jadi dalam konsep dunia Yahudi perjanjian lama, dan itu berarti dunia Alkitab, kata dipersatukan itu lebih kepada sebuah keluarga, bukan untuk yang lain. Oleh karena itu artinya bersatu dalam pernikahan. Lebih mendalam artinya diikat bersama ya, dan dipasangkan. Ini mengingatkan kita pada Kejadian 2 ayat 18 bahwa mereka menjadi sepadan dalam pernikahan. Kata ini menggambarkan Tuhan menyatukan dua orang untuk satu tujuan, bahwa suami istri untuk Tuhan bersama-sama. Pengalamanmu Yosua dan Pearl di dalam pekerjaan kalian, katanya kalian justru dua orang yang harusnya satu hati, tapi seringkali tidak satu hati di dalam kerjaan. Bisa saja, tapi yang penting satu tujuan untuk Tuhan. Karena dunia pekerjaanmu itu bisa melenceng dari Tuhan, sangat bisa melenceng. Apalagi kalau kiri kanan ada penglihatan-penglihatan yang akan membuat kau keluar dari tujuan Tuhan. Tetap bisa berbeda, tapi tujuan Tuhan.
Dan ini sering yang dilupakan oleh pasangan suami istri. Bahkan saking gak mau terimanya, dipendam, disimpan. Udahlah, capek ribut sama dia. Nah, itu dia. Ya. Dan saya yakin di sini banyak pasangan suami istri yang begitu. Entah 20 tahun atau 35 tahun. Saya udah buktikan. Bahwa banyak sebenarnya untuk nyatu itu susah. Padahal pernikahan untuk Tuhan tujuannya. Jadi bukan tujuanku, Yosua bukan tujuanku. Kata Suzanumi dalam Perjanjian Baru mempersempit maknanya sebagai tindakan sakral, tindakan yang sangat suci dari pihak surga, dari pihak Allah untuk menyatukan suami istri sebagai satu daging. Ini bukan sekadar penyatuan fisik satu daging, ya, fisik satu daging, bukan. Mereka bukan dua tapi satu, tetapi ini penyatuan ilahi, kesatuan perjanjian yang ditetapkan dan dijaga oleh penciptanya sendiri. Emang ada yang lain selain Adam dan Hawa? Kecuali Tuhan? Tidak ada. Jadi Tuhan jaga betul. Secara khusus dalam teks ini otoritas Yesus, nah ini dia, otoritas Yesus terhadap pernikahan bersatunya suami istri adalah tindakan Allah yang telah selesai. Jadi Joshua, Carol, dan kita semua setelah pemberkatan ini selesai, tindakan Allah selesai untuk berkat dia. Artinya ekstrim. Kalau kita tahu ada pernikahan berikutnya, itu bukan tindakan Allah lagi. Oleh karena itu Allah benci perceraian. Karena untuk Yosua dan Perel selesai. Saat berkat Tuhan melalui hambanya terjadi, sudah selesai berkat Tuhan. Di pernikahan itu sebagai suami istri. Kalaupun ada berkat yang lain, yaitu berkat kalian punya anak. Tapi sebagai suami istri emang bisa 3, 4, 5 kali. Enggak bisa. Oleh karena itu GKI termasuk seluruh GKI memperbincangkan sangat lama dan sangat dalam pernikahan kedua, termasuk dengan pasangan yang sama. Kalau mereka sudah cerai atau talak 1, talak 2. Umpamanya Yosua dan Perel pisah gitu, lalu pengen nyatu lagi, itu nggak mudah untuk memberkati lagi karena berkat Tuhan ya waktu tanggal 13 Juni 2026 ini. Otoritas Tuhan. Supaya kita semua memahami kenapa pernikahan sangat dibela oleh Tuhan dan keluarga sangat dibela lebih daripada yang lain. Dan ini mengingatkan kita pada satu janji yang dahsyat dan luar biasa, yaitu 1 Tawarik 17 ayat 27 mengatakan kesatuan yang diberkati Tuhan dengan formula yang diberkati Tuhan diberkati selama-lamanya. Kata ini semakin memperkuat arti kata bersatu di dalam ayat 5 dalam Matius 19. Jadi dalam Matius 19 ayat 4, 5, 6 itu ada 3 kata satu. Yang pertama bersatu, yang kedua satu, yang ketiga dipersatukan. Hebatnya kata bersatu di sini menggunakan kata yang lain, yaitu kole tesetai, dari kata dasar kolau yang artinya melekat. Kalau tadi bergabung, memasang, terikat erat, terikat, berarti ikatan bisa dilepas, terikat. Ini melekat. Menempel. Lebih dalam arti kolau adalah merekatkan, terhubung erat dalam persahabatan yang terjalin erat, mengikat kuat dengan bersama. Oleh karena itu, istri sekaligus juga sahabat, mengalahkan semua sahabat-sahabat yang ada sebelum pernikahan ini terjadi. Sejak SMA saya punya 5 sahabat, sampai kuliah beda masing-masing kuliah. Ada yang kedokteran, ada yang teknik, ada yang IKIP, ada yang teologi, ada 5.
Tapi ketika satu-satu menikah, maka hanya 4 orang menikah dari 5 orang, 1 masih lajang sampai sekarang, itu 2 mulai lepas. Kami tinggal berdua sebagai sahabat. Tapi waktu menunjukkan bahwa tetap sahabat yang dahsyat adalah suami atau istri. Dan sahabat saya paling terakhir sekarang pun jarak kami sudah semakin jauh. Jangan sahabat membuat kalian jadi renggang. Jadi dipersatukan seperti itu. Karena arti kata kolau berasal dari kata benda kola, yaitu zat perekat atau lem. Jos, lem paling keras apa lem? Lem uhu, lem nangkap tikus, lem nangkap harimau. Gitu. Jadi kalau terbang gitu, itu loh, cap gajah, tikus itu langsung nempel ya. Tapi tikus di pastori kami bisa lewat, berarti kurang rekat gitu ya. Jadi bisa bayangkan ya, zat perekat. Secara luas kata kolau ini bukan hanya keterikatan erat, tapi ini menarik fisik, sosial, spiritual. Sosial, kamu sudah harus daftar sebagai burunya Manuru, perdede pas 1 tahun. Ya, pendek aja, nanti dia ada banyak kali nasihatnya. Jangan lupa tarisan, persatuan perdede, persatuan penggabean, persautaan sirikat, persautaan Manuru. Itu sosial, bukan cuma di kehakiman. Tapi yang terpenting, yang melebihi 2 hal itu adalah terikat secara spiritual. Jos, kau harus jadi imam. Meski tradisi GKI tidak pernah berbicara soal imam, suami is imam yang paling utama. Kegagalan pernikahan adalah imam tidak mengambil perannya dengan baik, merasa lebih hebat. Tapi ada saatnya Yosua tumbang, engkau pun jadi imam. Kegagalan para suami adalah lupa bahwa istrinya imam. Apalagi halak kita, tidak ada hierarki di pernikahan orang Batak, tidak ada. Di mana rumusnya, di mana sejarahnya, nggak ada. Buku siapa? Tesi Hombing? Enggak. Filsafat Batak karya Tesi Hombing tidak bercerita soal hierarki suami dan istri, nggak ada. Itu buku paling tua bicara soal Batak. Suami istri, dia sepadan, sejajar. Tidak pernah ada hierarki di Alkitab. Kata tunduk bukan menunjukkan bahwa dia harus, kecuali jika Yosua dan para suami melakukannya dengan excellent, tunduk kepada Tuhan dengan baik, maka kau boleh menuntut istrimu, anak-anakmu tunduk kepada-Mu. Tapi kalau kau tidak tunduk pada Tuhan, jangan tuntut istri sama anak-anak. Kesatuan ini jangan pernah dilupakan, dan inilah kesatuan yang diabaikan pasangan suami istri seantero dunia. Betul. Sebagai pelayan kepastrian bersama istri saya Wiwi Suwarni Borutagalu, kami telah membuktikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Bisa aja kelihatan kompak, tapi sebenarnya banyak suami istri nyatunya cuma saat tanggal pernikahan saja, dan setelah itu tidak. Nah, yang lebih dalam lagi, saudaraku, ternyata yang lebih dalam lagi Pak Tohon ada. Jadi kata kolau ini bersatu itu dikutip dari Kejadian 2 ayat 24. Kalau kita lihat Alkitab kita ada catatan kaki di bawahnya. Itu dari kata dabak, bahasa Ibrani dabak, artinya sama dengannya yang kolau, tapi yang lebih dalam artinya apa? Sudah melekat, tetap teguh. Teguh dia, nggak bisa digoyang apapun. Harta nggak bisa goyang dia. Ancaman pernikahan baru dia. Jos, Papa pernah cerita bagaimana imannya mau ditantang, dan dia tetap tidak. Waktu percakapan katekisasi dengan anak-anak yang mau percaya, Papa cerita bagaimana dia lebih dari 3-6 bulan
suruh menyangkal imannya untuk dapat posisi yang lebih bagus, tapi papa enggak. Perel sematuamu, calon sematuamu gitu. Mau dikasih apa enggak? Kurang lebih itulah arti dabah. Mau ditawarin apa kek, tapi tetap teguh. Jadi melekat pada Kristus tetap teguh. Sekarang sebagai suami istri melekat, ya, tetap teguh. Itu sebabnya, mulai kita mengerti apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dicarakan manusia. Cuma kan pinter-pinternya orang untuk kepentingan pribadi. Iya, dia sih berzina, maka gue boleh nikah lagi. Hah? Itu emang sudah lo lirik dari tahun-tahun lalu. Sebelum lo ribut sama istri lo, udah lo lirik 3 tahun lalu kan. Bahkan jangan-jangan kau berdoa kapan istriku mati supaya aku menikah dengan dia. Kapan suamiku mati supaya... Ya itu fakta. Kenapa sih bilang, oh Tuhan, aku butuh pasangan hidup. Lo kemarin kemana? Dikemanain? Lo kan udah lihat yang lain. Nah seringkali itu yang terjadi. Oleh karena itu, karena terteguh, maka ini yang paling luar biasa. Ketika dipersatukan, dia menjadi eksklusif, setia dan abadi. Dan perlu saya tambah satu kata, karena ini urusan dengan bidang ilmu kalian. Ini bukan kontrak. Yos, bukan kontrak, ya, bukan kontrak. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu babak pertama, kesatuan menurut Injil Matius. Yang kedua, kata bersatu dan dipersatukan dalam Injil Matius dapat dibandingkan dengan kata mempersatukan. Mari kita lihat ayat kalimatnya. Kalimatnya kan panjang, di sini dikatakan demikian. Sebagai pengikat yang mempersatukan, sebagai pengikat yang mempersatukan. 4 kata Bapak Ibu. Tapi dalam bahasa asli cuma 1 kata yang dipakai, yaitu sundesmos. Sun itu erat, desmos itu ikatan. Dan ini sesuai dengan kata dalam Perjanjian Lama, karat. Alkitab kita ini dalam diplesetin karat lama, karat baru. Perjanjian lama, perjanjian baru. Hebat. Tuhan konsisten memberkati Adam dan Hawa, juga memberkati seterusnya setiap orang yang menyatu sebagai suami istri. Lalu dikatakan kenakanlah kasih. Pertanyaannya siapa kasih? Kalau kata siapa? Kalau menggunakan kata siapa, berarti dia oknum. Ingatlah 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Allah adalah kasih. Jadi kalau kita baca ulang Kolose 3:14, kenakanlah Allah. Kalian sebagai abdi negara ngurusin perceraian nggak sih? Ya kan? Betul ya? Bisa bayangin ya, waktu nikah nggak datang kan ke sono, datangnya ke gereja ya, ke Tuhan ya. Tapi cerai kok datangnya ke manusia ya, lucu. Bikinlah undang-undang baru Jos. Kalau kau studi lanjut Perel, bikin undang-undang baru kepada semua orang Kristen. Kalau mau nikah datang ke gereja ke Tuhan. Kalau ngurus cerai datang dulu ke Tuhan, jangan ke mahkamah, jangan ke pengadilan. Betul nggak? Wah, kalau kau bisa lulus, pasti kau lulusnya summa cum laude. Betul, summa cum laude. Kalau bisa mempertahankan itu, sehingga nggak capek. Catatan terakhir, sebelum pandemi, pengadilan di Bekasi, perceraian paling banyak adalah orang Kristen dan orang Batak. Memalukan. Jadi ikat dengan kasih. Dari sinilah terjadi kesepakatan dari eksklusif. Nah, saya menggunakan bahasa kepasutrian, mengutamakan pasangan.
Tiba saatnya kita pada pelayanan peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Saudara Joshua dan saudari Carol Boru Manurung, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara berdua diteguhkan dan diberkati di tengah jemaat Tuhan ini. Dalam kebaktian ini saya akan melayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan saudara berdua dengan disaksikan oleh jemaat Tuhan di sini. Makna pernikahan Kristiani. Pernikahan satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah. Di hadapan manusia karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia, walaupun bersifat pribadi. Pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita semua, terutama Joshua dan Carol, perlu menyadari hal ini. Saat ini kita mohon berkat Allah bagi pernikahan saudara Joshua Nafirio Pardede dan saudari Carol Priscilla Boru Manurung. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Kalau dalam bahasa Matius tadi, persatuan berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Yang kedua, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Yang ketiga, membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Nasihat dan janji Tuhan. Di dalam beberapa teks Alkitab banyak sekali nasihat dan janji Tuhan. Yang pertama, hendaklah sebagai suami istri saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu dengan yang lain dalam hal saling mengasihi, menghibur dan mendukung. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istri, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara berjanji, jika saudara berdua dikaruniai anak atau anak-anak, didiklah dia atau mereka secara istimewa. Sekarang siaplah untuk mengucapkan janji. Jangan tegang. Di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan mengambil dan menerima sebagai istriku dan sebagai suami yang beriman. Aku berjanji akan memelihara hidup kudus dan mengasihimu pada waktu kelimpahan dan kekurangan, pada waktu sehat dan sakit, dan tetap dan memelihara dengan setia sampai selama-lamanya. Pardede, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suami. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup dan akan tetap mengasihi pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap memeliharamu dengan setia sampai selama-lamanya. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa mengasihi kami, anak-anakmu, saudara Joshua Nafirio Pardede dan saudari Priscilla Boru Manurung, datang untuk memohon berkat. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, supaya dengan cinta yang tulus mereka dapat memenuhi janji-janji mereka pada hari ini. Amin. Saudara Joshua Nafirio Pardede dan saudari Carol Priscilla Boru Manurung,
pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Allah yang Maha Murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah, dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam kasih setia, ibadat, dan kesucian. Amin. Cincin ini udah, biarlah sebulan itu pula cinta. Kita ada cek-cek pakai kaca pembesar, nggak ada namanya Vero di cincin ini. Tapi di sumsum sendi dan tulang-tulang ada nama Vero. Ya, kenakanlah pada jari manis tangan kanan istrimu dan katakan Lisa. Vero dan Sila Romanmu, kukenakan cincin ini sebagai tanda cinta, kasih, dan setiaku kepadamu. Dalam bersama dari sini lengkap, tidak ada namanya. Saya percaya Joshua dan video Dede ada di susu dan belakang. Akanlah pada jalan ini kamu akan sampaikan di sini. Joshua Nafrio Dede, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku padamu.
Yosua dan Nun, terimalah Alkitab ini, jadikanlah dasar dan pedoman hidup pernikahan kalian berdua. Camkanlah manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah yang Tuhan yang Tuhan. Saudara Yosua Virio Pardede dan Saudari Perel Diksila Burmanurung, nanti masyarakat dalam catatan sipil yang Anda daftarkan mengaku saudara sebagai suami istri yang sah. Lalu pernikahan juga telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah melalui hambanya yang disaksikan oleh jemaatnya di sini. Dan majelis jemaat memberikan Alkitab. Di situ ada ayat-ayat khotbah, tanggal dan tanggal saya. Jadi mengingat khotbah ini, kalau ada pertanyaan, dari mana khotbah kalian waktu nikah? Jadi kalau mengingat ya. Berlakukanlah firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara agar saudara sebagai pasangan suami istri berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Sekarang lihatlah mama dan Bapak Ibu, lihatlah Pasutri Joshua Perel. Saudara yang terkasih, terimalah Pasutri Joshua Perel sebagai keluarga baru di tengah-tengah kita. Dukunglah mereka terus dalam doa dan doa. Selain Adam dan Hawa, tidak ada yang tidak keluar dari rahim Bunda. Dan saat ini kedua anak kita, adik kita, saudara kita akan menyatakan cinta mereka bagi orang tua. Kau sebut namaku di dalam hatiku. Kau sebut namaku di dalam segala namaku di hatiku. Dan aku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati agarlah cukup diuji. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku. Tetes air matamu yang kau tahu itu Kau yang telah membentuk Joshua dan Per di kandungan mama papa. Mereka adalah tanda ajaib bagimu di dunia ini. Dan mereka selalu ada dalam cinta kasihmu, bagai biji matamu,
melukiskan di telapak tangannya. Mereka telah menjadi pasangan suami istri yang sah dalam peneguhan perkataan ini. Kiranya pun nanti menurut aturan negara ini anak-anak akan mencatatkan di sipil, Kau berkati. Biarlah semua berlangsung dengan sungguh-sungguh. Perlengkapi mereka, buka tingkap-tingkapmu untuk Yosua dan sebagai pasangan suami istri. Kuatkan mereka dalam panggilan pekerjaan mereka, agar selalu hanya tujuan Tuhan yang tercapai melalui mereka. Meski kami tahu dalam percakapan dengan anak-anak ini, mereka sungguh luar biasa dalam penggunaan akal budi menyelesaikan kasus-kasus. Dan mereka mampu juga menyelesaikan masalah-masalah mereka sendiri sebagai pasangan dalam pelukan cinta kasih Tuhan. Bagi mereka menikmati relasi ini untuk beberapa waktu, melangsungkan kehidupan keluarga. Engkau tuntun, engkau bimbing, juga bila nanti sebentar ini pun keluarga akan melangsungkan adat dan resepsi. Engkau berkati Tuhan, biarlah semua berlangsung dengan sungguh sangat baik. Kami menyerahkan Inan menurun Guru Siregar. Terima kasih atas kekuatan cintamu bagi Inan Tuhan. Ketika telah ditinggalkan aman, Engkau memberi kekuatan bagi dia, menemani semua guru yang ada di hadapannya. Biarlah Inan tetap Tuhan pelihara, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, dan izinkan dia melihat kebahagiaan anak-anaknya termasuk Carol dan Joshua. Biarlah ia boleh terus bersyukur kepada betapa luar biasa dan cinta Tuhan bagi ini. Juga keluarga besar menurut Siregar yang Kau berkati. Mampukan mereka menjadi orang tua yang dahsyat bagi anak-anak mereka, bagi guru dan helang mereka. Demikian juga dengan orang tua kami yang sering menambah sapa opung, Pak Mula, Pak Dede, dan Bu Erni. Berkati orang tua kami ini Tuhan, tengah seluruh perjuangannya mendidik, membesarkan anak-anak termasuk Joshua. Biarlah mereka tetap kuat dan tangguh, tetap meyakini pemeliharaan Tuhan yang sudah berlangsung dalam pemeliharaan mereka sebagai keluarga. Biarlah doa dan cinta mereka terus merangkul anak dan para pemain mereka. Kami percaya Kau juga akan terus beri kesehatan bagi Pak Mula. Biarlah ia terus dapat melihat seluruh anak-anak sampai pada tujuan yang mereka rindukan sebagai mama dan papa. Berkati keluarga besar, Pak Dede, Hoas, dan Pak Gabian. Biarlah mereka juga tetap menjadi orang tua yang sungguh sangat baik bagi Joshua dan Carol. Juga bagi kami, terutama adik-adik dan saudara-bersaudara dari kekasih kami, dan kami semua yang masih lajang belum mendapat pasangan hidup, bagi yang sudah Kau berkati apabila ada rencana pernikahan, bagi yang belum Kau berkati. Biarlah semua boleh mendapat rahmat dan cinta Tuhan. Juga bagi kami yang sedang menantikan kelahiran seorang anak, berkatilah, kuatkan dan beri kesehatan pada mereka Tuhan. Dan bagi kami yang sedang merindukan anak dan Tuhan menganugerahkan berbelas kasihan langkah, agar pasangan-pasangan suami istri boleh mendapat karunia tersebut. Kami juga menyerahkan keluarga demi keluarga dalam perjuangan mereka menjaga kesatuan yang Tuhan telah berkati. Biarlah dengan kegigihan dari Tuhan dan pertolongan dari Tuhan, setiap keluarga yang hadir di ibadah ini dan semua orang yang kami ingat dalam pergumulan, biarlah mempercayai bahwa yang diberkati Tuhan diberkati selama-lamanya. Selalu ada jalan keluar,
selalu ada berkat, selalu ada rahmat yang dahsyat bagi pasangan suami istri dan keluarga. Akhirnya itu pun menaungi kami semua. Kami menyerahkan juga hamba-hambamu, para pelayan-pelayan baik, saudara-saudara kami, tim multimedia dan kantor gereja serta jemaat dan jemaatmu, majelis jemaat GKI Cipinang Indah di sini yang telah memberikan tempat dan dukungannya untuk pelaksanaan ibadah. Engkau rahmati hari demi hari. Juga untuk keluarga Anggabean, Pak Dede Manurung yang telah menaikkan puji-pujian. Juga bagi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga bagi Mas Devi, Kau berkati, dan kami yang memandu pujian Kau berkati. Teman-teman penatua yang melayani hari ini. Sebentar ini setelah sesi foto-foto, keluarga akan menuju gedung adat yang melakukan adat dan resepsi. Tuhan, lindungi kami semua hingga tiba di sana. Lindungi semua undangan. Biarlah adat berlangsung dengan sungguh sangat baik, resepsi berlangsung dengan sungguh sangat baik. Dan kami mohon, berbuatlah sesuka hatimu Tuhan di perjamuan dan adat. Anak-anak kami dan keluarga Pak Dede menurut sebentar ini, lakukanlah mukjizat, tanda-tanda ajaib sehingga semua orang boleh bersukacita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas jemaat GKI Kebayoran Baru dan juga jemaat GKI Cipinang Indah menyambut ibadah hari Minggu besok. Biarlah semua berlangsung dalam kekuatan dan cinta Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tidak
Puji syukur kepada Tuhan bagian kedua dan berkatan nikah saudara-saudari terkasih kami Joshua Nukimio Pardede dengan Doro Prinsila Bukuman Lulu telah selesai. Di suasana yang berbahagia ini atas nama Majelis DKI Kebayoran Baru mengucapkan selamat berbahagia kepada Joshua Nafirio Pardede dengan Doro Prinsila Bukuman Lulu selamat mengarungi rumah tangga yang baru bersama Tuhan Yesus. Kami juga atas nama Majelis Jemaat GKI Kebayoran Baru memohon maaf jika ada kekurangan selama kebaktian Tuhan dan pemberkatan pernikahan berlangsung. Kami juga mengucapkan berbahagia bagi kedua orang tua mempelai yang telah menyaksikan putra putri terkasih dalam pernikahan ini. Selamat berbahagia kepada Bapak Mula Tua Pardede dengan Ibu Erni Injili Koas Guru Panggabean dan almarhum keluarga L. Manurung dengan Ibu Agus Siani Boru Cirega. Selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan dari keluarga yang diwakili keluarga Pardede oleh Bapak Mahlon Pardede, dari keluarga Manurung oleh Bapak Mahlon Manurung. Shalom. Puji syukur bagi Tuhan. Sebab kita berpercaya, boleh kita merasakan sukacita karena tuntunan Tuhan di dalam acara ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih buat Pak Pendeta yang boleh melaksanakan pemberkatan nikah pada hari ini. Juga kepada semua para majelis gereja, atas nama keluarga saya mengucapkan terima kasih. Biarlah segala rahmat Tuhan menyertai dalam pelayanan Bapak Ibu. Kepada semua kita yang ada di sini, terutama udah kami keluarga Manurung, terima kasih yang boleh kita saksikan saat ini. Kita boleh telah melaksanakan pemberkatan nikah dari adik kami Joshua dan Guru Manurung. Setelah selesai pemberkatan nikah ini, kepada keluarga kami Manurung sangat berharap supaya semua kita untuk hadir di gedung yang telah kita siapkan di sebelah itu dalam mengadakan upacara adat Batak selanjutnya. Jadi dengan ini kami ucapkan terima kasih. Sebab kami percaya pasu-pasu dulu menemani kami. Kepada semua kita keluarga Pardede dan semua yang hadir pada saat ini, juga kami berharap supaya kita semua boleh dapat mengikuti acara adat Batak yang akan kita selenggarakan nanti di gedung Jalan Gorlanpa. Kepada keluarga juga jemaat dan para anggota gereja di tempat ini kami mengundang supaya kita boleh sama-sama merasakan sukacita itu. Begitu dari kami keluarga Pardede. Terima kasih. Shalom. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kasih dan penyertaannya sehingga acara pemberkatan pernikahan putri kami dan menantu kami, putayala kami pada hari ini berjalan dengan lancar, kudus dan nikmat. Kami keluarga Manurung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pendeta dan seluruh majelis yang telah menuntun, mendoakan dan meneguhkan pernikahan anak-anak kami. Kiranya pelayanan Bapak Pendeta dan majelis terus diberkati oleh Tuhan. Kepada guru kami keluarga Pardede, kami mengucapkan terima kasih atas ketulusan hati keluarga Pardede telah menyambut putri kami menjadi bagian dari keluarga besar Pardede. Hari ini kami menyerahkan putri kami
untuk mendampingi putra Bapak. Mohon dibimbing dan binalah ia dalam mengarungi rumah tangga yang baru. Dan terima kasih kepada seluruh undangan. Kepada seluruh keluarga besar, kerabat, sahabat, dan jemaat yang telah meluangkan waktu untuk hadir memberikan doa restu serta dukungan moral maupun material bagi kelancaran acara ini. Kira-kira Bapak Ibu sekalian adalah sukacita bagi keluarga kami. Akhir kata, kami memohon bila mana ada ucapan dan perbuatan kami yang kurang mengenakan, yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Dan setelah acara pemberkatan ini, kami juga mengajak pendeta, seluruh majelis dan seluruh jemaat yang ada supaya ikut bersama-sama kami ke gedung Gorba 2 yang sudah menyiapkan jamuan dan juga nanti pemberkatan adat. Terima kasih. Horas. Have you ever stared into the rain? Thought the clouds would never disappear? Have you ever screamed out